agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat sore. Pada sore hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan Ekaristi Kudus, merayakan hari Minggu Biasa yang ke-12. Lewat perayaan Ekaristi Kudus ini, dalam sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan, kita kembali diingatkan oleh Yesus agar kita sungguh-sungguh dapat mempercayakan kehidupan kita dalam penyelenggaraan Allah Sang Pencipta, sehingga apa yang kita rindukan dan apa yang dikehendaki oleh Allah sungguh boleh terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita boleh sungguh bersatu dengan Allah sendiri dalam Kristus Yesus. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga persembahkan syukur kita dan juga doa harapan kita bagi saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Kita bersyukur bersama dengan Pak Sutri, Carter, dan Feni yang merayakan ulang tahun perkawinannya yang ke-12, dan juga bersyukur bersama dengan Saudari Feni yang merayakan ulang tahunnya yang ke-42 kemarin. Kita juga bersyukur bersama dengan pastor kita yang terkasih, Pastor Markus Pareta, yang merayakan ulang tahunnya hari ini, dan juga sambil memohon kesehatan bagi Ibu Agustina Kuna Sapang. Semoga senantiasa dituntun dan diberikan kekuatan serta kesehatan oleh Allah. Dan sambil bersyukur kita juga mohon rahmat keselamatan bagi Bapak Yohanes Podi Pangeran, 4 hari yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapak Christian Chandra, Bapak Hendrik Tansil, 5 hari yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Dan juga bagi almarhum Mikael Sandi Mago, 6 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Dan mohon penyertaan Allah bagi istrinya Margareta dan anak-anaknya Yuliana Mago dan Silvia Mago. Agar layak pantas perayaan kudus kita, doa-doa permohonan dan harapan kita ini, mari sejenak di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan mohon pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang hidup, tempat kami mempercayakan diri kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Engkaulah kebangkitan dan hidup, tempat kami menaruh harapan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Engkaulah cinta kasih ilahi yang menjelma, tempat kami menaruh cinta kasih seutuhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkaulah menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang kami intensikan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini untuk keselamatannya,
Semoga mereka yang telah Engkau panggil, karena iman yang telah dia hidupi selama di dunia ini, menjadi jaminan bagi mereka untuk hidup dalam kerajaan-Mu. Saudara-saudari kami yang bersyukur, semoga senantiasa Engkau tambahkan kegembiraan dan sukacita hidup bagi mereka, karena berkat-Mu senantiasa menuntun mereka dalam perjuangan hidup mereka selanjutnya. Bagi mereka yang sakit, kiranya Engkau mengulurkan kasih-Mu untuk menjamah mereka agar mereka sungguh mendapat kekuatan dan kesembuhan, boleh menjalani kehidupan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Engkau kami puji ya Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah, kitab Yeremia. Aku Yeremia telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setia-Mu yang besar jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setia-Mu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar.
Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tapi dosa itu tidak diperhatikan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah, dan dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan memberikan kesaksian tentang Daku, dan kamu pun harus memberi kesaksian pula, sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhi kamu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah.
Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat sabda-sabdanya yang kita dengarkan pada kesempatan ini, bacaan pertama dari kitab Yeremia, dari bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan juga dalam Injil Matius yang kita dengarkan bersama, maka di sana akan kita lihat bagaimana Allah mengarahkan kita agar kita sungguh-sungguh lebih taat dan lebih takut kepada Allah ketimbang kepada manusia. Dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana Nabi Yeremia yang dalam komitmennya untuk mewartakan karya penyelamatan Allah berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang begitu berat, tetapi dia dengan setia, dia dengan taat melaksanakan tugas perutusan menjadi pewarta karya keselamatan Allah. Ia tidak takut terhadap manusia karena ia percaya bahwa apa yang disampaikan, apa yang dinubuatkan, bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu ia yakin juga dan percaya bahwa Allah akan menyertainya. Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dalam segala kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan yang berat yang ia hadapi di dalam tugas pewartaan itu. Dan benar saja bahwa karena kesetiaannya dalam pewartaan karya keselamatan Allah itu, ia dikuatkan oleh Allah. Bacaan kedua dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menunjukkan kepada kita Allah yang bagaimana yang mestinya kita percaya. Dikisahkan bagaimana karena dosa Adam, manusia
hidup di dalam situasi kedosaan itu, dan akibatnya adalah maut. Dosa menghantar kita kepada maut. Tetapi dikisahkan bahwa Allah tidak pertama-tama melihat dosa-dosa itu dan mencampakkan umat manusia ke dalam maut. Tetapi justru Allah melihat karena manusia berdosa, Allah ingin membebaskan manusia itu dari dosa-dosanya. Maka dikatakan diutuslah putranya sebagai Adam baru. Kalau Adam itu mengakibatkan manusia jatuh di dalam dosa, maka Adam baru melepaskan manusia dari dosa itu dan menghantarnya masuk ke dalam kemuliaan Allah. Dan saya kira inilah belas kasih Allah yang begitu besar kepada kita umat manusia. Ia tidak membiarkan kita tetap terpuruk di dalam hidup kedosaan kita, tetapi Ia tetap memberikan kesempatan bagi kita. Ia tetap membuka jalan bagi kita. Ia tetap mencurahkan rahmat-Nya bagi kita, agar kita dapat dibebaskannya dari dosa-dosa kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita memang memilih tetap jatuh dalam dosa, atau memilih untuk mau bangkit dari kedosaan kita dan mempercayakan hidup kita kepada Adam yang baru, yakni Yesus Kristus. Bacaan Injil dari Injil Matius, lalu Yesus menegaskan kepada kita untuk tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi mesti takut kepada Dia yang dapat membunuh jiwa dan tubuh, yakni Allah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat perjuangan hidup kita masing-masing, sejauh mana kita lebih takut kepada Allah dengan kepada sesama manusia. Kadang-kadang kita lebih takut kepada manusia karena takut kehilangan jabatan, karena takut kehilangan persahabatan, karena takut kehilangan cinta, atau karena takut kehilangan, dalam tanda petik, keuntungan. Kita lebih sering takut kepada manusia ketimbang kepada Tuhan. Sementara Tuhan sendiri menghendaki agar kita lebih takut kepada Dia yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Kita lebih takut kepada Allah agar apa? Agar kita sungguh-sungguh beroleh belas kasih-Nya, kasih karunia-Nya, agar kita memperoleh rahmat keselamatannya. Memang kecenderungan kita manusia pasti lebih takut kepada apa yang seringkali dapat kita lihat dengan mata kepala sendiri, yang seringkali kita rasakan, yang kita alami. Kadang kita katakan kita percaya kepada Allah. Saya beriman kepada Allah. Saya melakukan apa yang dikehendaki Allah. Tetapi kadangkala ternyata itu tidak terlaksana di dalam kehidupan kita. Yang terlaksana adalah saya takut kepada sesamaku, saya lebih setia kepada sesamaku, karena kalau saya takut, kalau saya setia, hal-hal yang kelihatan dengan mata dapat langsung kita rasakan bahwa itu menguntungkan
bagi kita. Bukankah sesungguhnya keuntungan yang kita cari adalah kehidupan yang kekal? Tetapi seringkali yang kita perjuangkan adalah kehidupan di dunia ini. Bukan berarti bahwa Yesus melarang kita untuk mencari kehidupan atau berusaha untuk tetap hidup di dunia ini. Tetapi justru di dalam kesempatan kita hidup di dunia ini, kita mencari kehidupan yang telah disiapkan oleh Allah, yakni kehidupan yang kekal. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sambil mempersiapkan kehidupan yang kekal, kita dalam kehidupan setiap hari menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah dengan melaksanakan tugas perutusan kita masing-masing dengan setia, dengan berani, tanpa takut, baik terhadap manusia maupun terhadap hal-hal yang dapat merongrong kita untuk kita berpaling dari Allah. Semoga sabda Allah ini sungguh memberikan kita kekuatan, keberanian di dalam menjalani tugas pewartaan kita masing-masing, dalam tugas pelayanan-pelayanan kita, sebagaimana Nabi Yeremia dalam bacaan pertama yang tetap setia kepada Allah dalam tugas pewartaan, meskipun berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang berat. Ia setia terhadap tugas perutusannya, dan dia juga dipuji dan diperkenankan oleh Allah untuk menerima karunia dan pertolongannya. Semoga dalam usaha kita menghidupi diri kita, keluarga kita, lewat pekerjaan dan pelayanan-pelayanan kita, kita tetap setia mengutamakan perjuangan kita untuk melayani Allah, dan agar kita sungguh beroleh karunia-karunia yang kita butuhkan dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Allah ini, mari kita teguhkan kembali iman kepercayaan kita bersama mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, sengsara dalam tahan Pontius, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan. Mari juga kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan besar, agar dibebaskan dari segala ketakutan yang melumpuhkan dan memberi kekuatan untuk membangun kerajaannya. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Ya umat Allah, ya Bapa, kami semua, para pemimpin, para anggota, tidak terkurung dalam dunia sempit, dan kami sendiri, agar dapat melayani sama dengan kasih dan tidak mementingkan diri. Marilah mohon kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan
tidak mencari kepentingan, melainkan hati dan bantuan. Marilah kita mohon Tuhan, Tuhan, kami percaya kepadamu. bagi para miskin di tengah-tengah kita. Ya Bapa, semoga kami sungguh berusaha untuk membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau mencari mereka sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan, Tuhan, kami percaya kepadamu. bagi mereka yang membaktikan diri, bagi para sakit, miskin, serta orang yang salah. Ya Bapa, para penolong itu bukan hanya melainkan juga jadi orang yang mempunyai hati bersama. Marilah kita mohon Tuhan, Tuhan, kami percaya kepadamu. bagi kita semua hadir di sini. Ya Bapa, kami bukan hanya hati kepada mereka dan putri, melainkan marilah kita mohon Tuhan, Tuhan, kami percaya kepadamu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita untuk kebutuhan dan keperluan kita masing-masing. Sambil pula kita berdoa bagi saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang membutuhkan pertolongan doa-doa kita. Kita mau bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, Pastor Markus Pareta, Feni, dan juga bersyukur atas ulang tahun perkawinan Pasutri Carter dan Feni yang ke-12. Ya Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur, berterima kasih dan berbahagia bersama dengan hamba-hambamu, anak-anakmu yang merayakan ulang tahunnya, Pastor Markus Pareta dan Saudari Feni, dan juga bagi yang merayakan ulang tahun perkawinannya, khususnya bagi Pasutri Carter dan Feni yang merayakan ulang tahun perkawinannya yang ke-12. Engkau telah dengan penuh kasih mempercayakan rahmat kehidupan bagi hamba-hambamu yang merayakan ulang tahun ini, dan hingga saat ini boleh mengalami sukacita di dalam menjalani kehidupan mereka. Semoga Engkau pula mengaruniakan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka selanjutnya, dalam pekerjaan-pekerjaan, pelayanan, dan juga di dalam keluarga, agar semakin lengkaplah sukacita dan kegembiraan hidup bagi mereka. Dan bagi keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinannya, teristimewa bagi saudari Carter dan Feni, kasih-Mu yang telah mereka bangun di dalam keluarga mereka telah memberikan kegembiraan dan kebahagiaan serta kesejahteraan hidup keluarga mereka. Semoga dalam kehidupan keluarga selanjutnya, Engkau tetap berikan pertolongan agar mereka sungguh dapat mempersatukan diri mereka satu sama lain sebagai satu keluarga yang berkenan di hadapan-Mu, seperti keluarga kudus di Nazaret, agar mereka juga dari hari ke hari sungguh semakin mengalami sukacita dan kegembiraan di dalam membangun keluarga ini, sehingga juga menjadi bagian kebahagiaan dan kegembiraan bagi keluarga mereka, anak-anak, dan keluarga kedua belah pihak. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya kepadamu. Kita juga mohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapak Yohanes Podi Pangeran 4 hari yang lalu, Bapak Christian Chandra dan Bapak Henrik Tansil 5 hari yang lalu, dan Mikael Sandi Mago 6 tahun yang lalu. Ya Bapa yang Maha Baik, berilah kiranya
hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini, pengampunan atas dosa-dosa mereka, agar mereka sungguh dapat menikmati kemuliaan dalam kerajaan surga, sebagaimana yang telah Putra-Mu janjikan bagi setiap orang yang mau percaya kepadamu. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak-anak, semoga Engkau berikan penghiburan dan peneguhan di dalam iman, agar dalam seluruh kehidupan mereka selanjutnya, mereka sungguh tetap mempercayakan hidup mereka di bawah tuntunan dan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya kepadamu. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah harapan dan doa-doa serta syukur kami yang kami aturkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi persembahan. Marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Kudus, persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga memulihkan hubungan kami dengan Dikau yang telah rusak akibat dosa kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami,
Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau sanjung selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Bagi saudara kami Bapak Yohanes Podi Pangeran, Bapak Christian Chandra, Bapak Hendrik Tansil, Mikael Sandi Mago, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus, kasihanilah kami. Domba Allah yang berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan menyambutmu dalam sakramnya.
marilah mohon dan wabah Allah Bapa pemelihara Tuhan, kami bersertaanmu dalam dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah. Serahkanlah kesembuhan semua, berilah istirahat kekal pada mereka yang berpulang dalam damai. Bantulah para tenaga, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu. Jagalah mereka, anak keluarga, agar tetap sehat dan aman. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang efektif dalam menangani wabah virus corona dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas santapan suci yang telah kami terima ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi semakin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, hingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Turunlah berkatalah berlimpah-limpah bagi kita sekalian, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan. Di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Pada Allah, Mari kita tetap hidup dalam kasih Kristus. Amin. Puji syukur